قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba kita simak dulu video yang satu ini kaum muslimin. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Nah kaum muslimin, ini namanya Rehan ya. Ini muridnya Om Bahar bin Smith. Si Rehan ini mengatakan bahwa Om Bahar bin Smith ini mengatakan bahwa belajar dengan satu Habib yang jahil itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu statement yang konyol yang dikeluarkan oleh Om Bahar bin Smith, yang diajarkan oleh Om Bahar bin Smith kepada santri-santrinya. Tapi hebatnya Om Bahar, yang diucapkan ini ternyata sesuai dengan kondisi Om Bahar bin Smith sendiri kaum muslimin. Kita tahu Om Bahar bin Smith itu kan seorang Habib kaum muslimin ya. Terlepas Habib itu zuriat Nabi atau bukan kaum muslimin ya, katanya seorang Habib. Dan belajar dengan seorang Habib yang bodoh, seorang Habib yang jahil, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ternyata Om Bahar sendiri adalah seorang Habib yang bodoh yang dijadikan tempat untuk belajar oleh jamaahnya, oleh muhibbinnya kaum muslimin. Artinya muhibbinnya ini percaya dengan ucapan si Bahar bahwa belajar dengan satu Habib yang bodoh itu perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim ya. Coba kita simak kebodohan dari Om Bahar bin Smith kaum muslimin. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Orang lain kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak enggak? Anak kalau baca Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana, guru ana dapatkan dari gurunya. Nah kaum muslimin, sudah menyimak bacaan Al-Fatihah dari Om Bahar bin Smith ya. Coba di ayat yang keempat, Om Bahar bin Smith membacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kaum muslimin, itu kan kebodohan namanya. Coba sejak kapan di belakang kaf dalam lafaz iyyaka di belakangnya ada huruf alif yang mati? Sejak kapan ada tambahan alif yang mati di sana kaum muslimin? Sehingga Om Bahar membacanya 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba, itu bacaan dari mana? Ya. Kalau dikatakan Om Bahar ya, bahwa bacaan yang seperti itu didapatkan dari gurunya, ya, gurunya ke gurunya lagi, ya mungkin nyambung kepada Nabi Muhammad SAW bacaan yang seperti itu dusta, itu namanya kaum muslimin. Dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan itu bacaan yang bersanad. Tapi kalau itu hasil belajar Om Bahar dengan Habib yang bodoh, ya mungkin hasilnya seperti itu kaum muslimin. Jadi jangan dipakai perkataan Om Bahar kaum muslimin. Ini perkataan yang sesat dan menyesatkan. Ya, belajar dengan satu Habib yang bodoh sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, coba ente mau belajar sama seorang Habib
Tapi hasil belajarnya, membaca Al-Fatihah saja nggak becus. Hah? Mau belajar sama Habib. Hasilnya begitu kalau belajar sama Habib. Habib yang bodoh, ya. Kalau belajar ya sama orang yang pinter lah, orang yang faham, ya, orang yang berilmu. Lah kalau belajar sama seorang Habib yang bodoh, dapatnya apa? Baca Al-Fatihah saja salah. Padahal Al-Fatihah itu kaum muslimin, itu dari anak kecil itu sudah diajarkan. Ya. Sebelum mereka balik, sebelum mereka diwajibkan untuk sholat, ya, mereka sudah diajarkan untuk membaca Al-Fatihah. Ya, meskipun mereka belum bisa baca tulisan Arab, mereka sudah dilatih untuk membaca Al-Fatihah, untuk menghafalkan dengan cara mendengar. Ini sudah tua, apalagi mengaku sebagai seorang dai, seorang penceramah, seorang zuriat Nabi, cucu Nabi, ya, ceramah kemana-mana, bacaan Al-Fatihah saja salah. Astaghfirullahaladzim. Ya. Ya, kami ajarkan Om Bahar ya, yang benar itu bacaannya. Ya, meskipun ente bilang itu bacaan bersanad, tapi itu salah total itu bacaannya. Ya, nggak ada itu. Kalau di lafaz Maliki Yaumiddin itu memang ada dua versi. Ya, silakan pelajari Om Bahar. Itu boleh membaca panjang Maliki Yaumiddin, atau boleh juga membaca pendek di lafaz ma-nya. Ya, di huruf mim. Fathahnya boleh dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Itu dua-duanya boleh, ya. Kalau ada orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu nggak boleh disalahkan, ya. Karena ada dua versi. Boleh lafaz ma-nya itu dibaca panjang dan juga boleh pendek. Itu silakan cari Om Bahar, ya. Tapi kalau di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nggak ada perselisihan bahwa di belakang kaf tidak ada mat dan tidak boleh dibaca panjang, ya. Boleh dipelajari, ya, dari imam-imam yang 7 bahkan yang 10, ya, tidak ada yang mereka membaca lafaz ka itu dipanjangkan, nggak ada. Itu cara baca yang salah fatal kaum muslimin, ya. Salah fatal, ya. Dan ada lagi yang lebih fatal lagi kaum muslimin, ya. Kita lihat videonya. Yani malam pertama tarawih keutamaannya yani fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Orang yang sholat tarawih pada malam pertama, keutamaannya yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Oke. Yakni suci, fitrah. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawihi lahu yaghfiru lahu tsaniyah la yuwafi. Pada malam kedua orang sholat tarawih diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Malam ketiga, dzambika min taqaddama ma ghafarul amal istati fil arsh tahta min malkun nadi salisa wa fi. Pada malam ketiga yakni malaikat di bawah arsy berseru. Mulailah melakukan amal kebaikan. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Coba kaum muslimin, ini kan nggak kalah parah, bahkan lebih parah daripada video yang pertama tadi kaum muslimin, ya. Kalau yang pertama tadi, ya, Om Bahar bin Smith salah ketika menambahkan mat di dalam lafaz, ya, ayat keempat dari surat Al-Fatihah. Seharusnya dibaca pendek dalam lafaz kafnya, tapi dipanjangkan oleh Om Bahar. Seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca oleh Om Bahar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah, ya. Tapi ini lebih salah lagi kaum muslimin. Salah total. Baca tulisan Arab dari kiri ke kanan seperti membaca tulisan Latin. Ya, ini aneh. Ya, mungkin dari sekian orang bodoh, ya, yang kita temui, baru Om Bahar yang membaca tulisan Arab dari kiri ke kanan, ya. Wallahi kaum muslimin, ya, kami sendiri baru tahu Om Bahar ini baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Ya, belum pernah tahu ada orang yang sekonyol ini kaum muslimin membaca tulisan Arab, ya. Padahal kalau dalam pengakuannya Om Bahar ini, ya, belajar agamanya 18 tahun. Mondok 18 tahun kaum muslimin. Bayangkan. Tapi
Membaca tulisan Arab dari kiri ke kanan, membaca surat Al-Fatihah pun salah ya. Coba kita lihat pengakuan dari Om Bahar. Om Bahar ini menuntut ilmu agama selama 18 tahun kaum muslimin. Ini ada yang nanya, belajar ilmu di mana Habib Bahar? Saya mondok itu pertama di Al-Khairat. Al-Khairat di Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, Jawa Timur. Sulawesi. Oh, Sulawesi, Ya. oke. Kemudian dari Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saya memperdalam lagi di Darul Lughah Dakwah. Kemudian saya memperdalam lagi khusus ilmu alat di Tajul Muslimin. Ilmu alat itu? Ilmu alat itu untuk baca kitab kuning, baca kitab gundul. Yakni kita belajar nahwu, sorof, i'rab, i'lal, Alat untuk membaca kitab. insya, ya insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arut, syair, gawafi. Oke. Ya ini ya, Di Jawa Timur itu. di Jawa Timur. Jadi berapa tahun Habib menyelesaikan pelajaran semua itu? 12. Spending time-nya. 18 tahun lah. 18 Selama 18 tahun. Jadi sobat era sekalian, 18 tahun itu ya hitungannya sudah lebih dari doktor. Tuh kaum muslimin ya, pengakuan Om Bahar belajar selama 18 tahun. Ya 18 tahun, ya kata Refli Harun tadi kaum muslimin, ya seharusnya tuh sudah lebih dari doktor ya. Jadi keilmuannya harusnya sudah luar biasa, belajar 18 tahun loh kaum muslimin. Bayangkan. Jadi Om Bahar ini menghabiskan masa anak-anaknya sampai masa dewasanya itu di pondok pesantren ya untuk menempuh pendidikan agama. Tapi kok bisa membaca Al-Fatihah salah, membaca tulisan Arab dari kiri ke kanan ya. Mungkin itu hasil dari Om Bahar belajar dengan Habib yang bodoh kaum muslimin ya. Ya, dan kalau santri, ya minimal anak TPA lah kaum muslimin. Kalau melihat Om Bahar baca Al-Fatihah seperti itu, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan, ya apa nggak tertawa mereka? Dan video ini menyebar kaum muslimin. Video seperti ini menyebar, ya. Jadi orang yang melihat video Om Bahar ini, ya pasti tertawa mereka kaum muslimin. Jadi Om Bahar ini jadi bahan tertawaan orang. Orang banyak kaum muslimin ya. Jadi orang yang belajar kalau lihat video Om Bahar yang seperti ini, mereka pasti tertawa kaum muslimin ya. Bacaan Al-Fatihah salah, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Ya Allah ya. Jadi bahaya kaum muslimin kalau belajar dengan Habib yang bodoh kaum muslimin. Kita belajar itu dengan orang yang pintar ya. Namanya kita itu belajar, itu pasti cari ilmu ya. Orang yang nggak punya ilmu, bagaimana bisa mengajarkan kepada orang lain apa yang diajarkan? Ya, pepatah Arab mengatakan, "Faqidus syai' la yu'tih." Orang yang tidak punya sesuatu, tidak akan bisa memberikan sesuatu. Jadi kalau kita belajar dengan orang yang bodoh, ya kita nggak belajar apa-apa, malah justru akan semakin bodoh. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Jangan belajar dengan orang yang bodoh ya. Seorang imam mengatakan kaum muslimin, "Inna hadzal ilma dinun fangzur amman ta'khuduna dinakum." Ya, sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama, sehingga harus diperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Jangan sampai mengambil ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.